punya ide untuk membuat narkoba jenis cair ini dari mana, Pak? Belajar dari mana? Kalau belajarnya kita belum ketemu kepada belum kita dapatkan si Rudi yang saat ini masih melarikan diri, karena dialah mastermind, otak dan sekaligus tokoh sentralnya di sini, karena di lantai 4 yang menjadi tempat atau lokasi pembuatan ini atau produksi ini, itu tidak boleh satu orang pun masuk kecuali dia. Penghasilannya Pak per hari? Nah, kalau penghasilannya kami belum hitung, nanti itu akan dihitung oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi sebagai ilustrasi saja, gambaran, kalau hari biasa atau weekday itu pengunjung kurang lebih 70 sampai 100 orang. Kalau akhir pekan atau hari libur, weekend itu antara 250 sampai 300 orang. Dalam satu hari mereka bisa jual berapa, Pak? Oh, cukup banyak. Dan kemarin kita masih menemukan sisanya 80 botol. 80 botol? Ya, dan di sana bukan hanya yang dikenakan biaya, bukan hanya membeli ini, masuk juga dikenakan biaya cover charge Rp150.000. Pak, tapi kenapa tempat yang digunakan sebagai pabrik ini adalah diskotiknya itu sendiri? Apakah tidak rawan atau justru mereka psikologinya terbalik? Nah, itulah hebatnya mereka, di mana kita tidak berpikir seperti itu, di mana kita tidak menyangka, di mana kita merasa bahwa itu tidak mungkin. Nah, disitulah mereka masuk. Mereka beroperasi hampir 3 tahun, tidak ketahuan. Apakah betul Pak karena ada aparat yang membackingi? Mereka sendiri sudah beroperasi di diskotik ini kurang lebih 7 tahun. 10 tahun. Karena mereka mulai buka itu tahun 2007. Namun dari pemeriksaan kita, dari pegawai yang paling lama bekerja di sana mengakui dia sudah bekerja kurang lebih 3 tahun, dan semenjak itu dia sudah melihat dan tahu bahwa di situ ada peredaran. Diperkirakan pabrik ini sudah beroperasi 3 tahun? Ya, paling tidak. Beroperasinya kemungkinan besar lebih, karena yang kita buat menjadi patokannya adalah orang yang terlama. Mungkin sebelumnya juga sudah, tapi orangnya kan sudah tidak ada. Menjawab pertanyaan saya tadi Pak, apa betul ada aparat yang membackingi Pak? Sampai saat ini kita belum temukan, tapi ya kalau memang ada, Badan Narkotika Nasional sudah tegaskan, semua akan kita tindak. Bahkan kalau memang dari Badan Narkotika Nasional sendiri, kita akan bertindak keras, dan juga jika ada oknum-oknum yang lain dari instansi manapun akan kita tindak secara tegas. Baik, terima kasih Pak Arman. Sama-sama. Oke Pak. Data Badan Narkotika Nasional menyebut ada sekitar 1,2 juta lebih warga Jakarta yang kini menjadi pecandu narkoba. Tidak mengherankan jika produksi dan peredaran narkoba pun tidak pernah berhenti. Untuk membahas seperti apa wujud narkoba masa kini serta seperti apa peredarannya, telah hadir di studio Sekjen Granat Bapak Ashar Suryobroto. Selamat malam Pak Ashar. Selamat malam, Pak Ashar, narkoba beredar di tempat hiburan malam. Ini hal baru atau rahasia umum? Rahasia umum lah. Rahasia umum ya? Jadi gini ya, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang terbukti bahwa kejahatan narkoba itu adalah kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang profesional, dan kejahatan yang sistematik. Ini terbukti ya, dengan kasus yang terakhir yang diungkap oleh BNN ini, kelihatan sekali bahwa ini betul-betul terorganisir ya, mulai meracik dan sebagainya sampai kepada penyaluran. Kemudian juga profesional, dilakukan oleh orang yang mengerti. Ya. Ya pastinya ya, paling tidak dia mungkin seorang ahli kimia dan sebagainya ya. Dan ketiga ini sistematik itu yang masuk, yang mau ikut itu harus jadi member dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian di dalam produksinya pun ya, mereka memproduksi bukan hanya dikonsumsi oleh customer yang ada di situ, tapi juga disuplai ke tempat-tempat lain. Ini betul-betul suatu kejahatan narkotik yang lengkap, walaupun dalam kadar yang katakanlah belum bersifat internasional ya, masih kadang-kadang. Tetapi ya ini baru yang ketahuan, dan saya menduga masih banyak tempat-tempat seperti ini, bukan hanya di Jakarta, tempat-tempat lain. Inilah tantangan besar buat kita, bahwa kita sekarang ini memang berfokus kepada
represif dan kita harus salut. Masih ada BNN, masih ada Polri, TNI yang betul-betul melaksanakan perintah presiden itu. Betul. Tapi pada sisi-sisi yang represif. Lebih kepada penindakan ya Pak? Penindakan, sedangkan pada prevensinya tidak. Kita tidak melihat bahwa ada pencegahan-pencegahan terhadap para pemakai baru atau dan sebagainya. Jadi memang di sisi penindakan angka 10. Kenapa Pak? Kalau pencegahan kenapa kita lemah? Nah begini, pencegahan itu kan harusnya yang dicegah itu yang belum terkena. Betul. Satu ya. Yang belum terkena itu di mana? Ada di mana? Mereka ada di kalangan tingkat-tingkat yang umurnya remaja ke bawah. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, di desa-desa. Siapa yang mau ke sana? Ya? Siapa yang mau mengadakan bimbingan ke sana? Saya kebetulan dengan teman-teman saya dari Gerar baru saja mendatangi beberapa pulau di daerah Maluku, di Buru, di Aru, di Seram. Itu anak-anak yang belum terkena itu yang kita sentuh sekarang. Dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Pak, selain banyak sekali cara yang dilakukan oleh para bandar pengedar untuk mengelabui aparat, sekarang nyatanya banyak juga ini adalah beredarnya narkotika jenis baru. Ada yang disebut sebagai Flaka, kemudian Minion, Gorilla, kemudian tadi yang di MG International Club itu ekstasi cair. Mereka itu semakin berevolusi, semakin lihai untuk mengelabui aparat. Tapi apakah kita juga semakin lihai Pak untuk mengungkap mereka? Saya lihat, jujur aja, ini kewalahan. Ya. BNN, Polri, ini kewalahan menghadapi seperti ini. Mereka begitu cepat untuk switch kan. Ya. Narkoba jenis-jenis ABC seperti ini. Dan dalam undang-undang itu ada. Mereka berusaha untuk yang tidak tersebut dalam undang-undang. Karena kita berlaku hukum positif kan. Mereka mengharapkan kalau ketangkep pun ini bukan narkoba. Jadi selalu mencari celah Pak ya? Tapi buat masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat pokoknya yang begini ya narkoba. Nah, akibatnya sama dengan akibatnya. Itu harus kita pandang bersama. Kalau kita terjebak pada hukum positif saja, selalu katakan yang tidak masuk dalam undang-undang itu bukan narkoba, itu berbahaya. Nah ini yang sekarang terjadi, mereka berubah, bahkan dengan PSSI segala macam, tapi akibatnya sama, ini merusak bangsa ini dan terutama generasi muda. Ya. Pak, terakhir penindakan itu memang penting, tetapi kita pasti setuju bahwa kesadaran, membangun kesadaran akan perang melawan narkoba itu jauh lebih penting dan itu jauh lebih sulit daripada sekedar penindakan. Jadi, bagaimana Pak kita harus berjuang untuk membangun kesadaran itu? Kita kan punya yang namanya supply reduction sama demand reduction. Supply reduction itu tugasnya tadi bapak-bapak tadi ya, aparat. Tapi demand reduction, pencegahan, ya pencegahan terhadap calon. Bukan calon ya, jangan sampai terkena, yang belum terkena, bahwa sudah kena, itu harus kita dekati. Tapi ini yang bisa mengurangi. Kalau ini tidak ditekan, ini jumlahnya akan terus jalan terus. Karena apa? Demand yang ketentuan demand 6 juta ini, ya, selalu akan didatangi oleh suppliernya. Ya. Tapi kalau demandnya bisa kita redam, ini supplier juga akan kurang. Itu saja. Jadi memang bukan hal yang gampang, seperti retorika, tapi ini dah yang dilakukan oleh seluruh dunia. Dan ini saya kira dari Badan Narkotika sedunia pun juga menyarankan harus dua-duanya harus dilakukan, supply reduction dan demand reduction. Menekan demand itu sendiri bagaimana Pak? Nah ini yang betul. Ini demand reduction ini berbagai macam cara kan. Yang terbaik adalah start from home dia kan. Ya, dari rumah tangga, dari keluarga dan sebagainya. Jadi kembali lagi pemerintah daerah dan segala macam aparatnya daerah itu sudah mulai. Ya, itu jadi kembali lagi tadi bahwa ternyata melawan narkoba tidak hanya cuma orang berperang, mencegah itu juga kerjaan dia. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Azhar Suryoboto, Sekjen Gerar telah bergabung bersama kami. Kodenya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang mau beli, mereka tinggal bilang mau beli. Yang getar. Butuh yang getar. Ya.